Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini marilah kita lihat bagaimana perjalanan kematian yang dirasakan oleh seorang pemimpin yang bernama Harun ar-Rasyid. Dalam sejarah kehidupan beliau, kita kenal beliau adalah sebagai seorang pemimpin yang sangat doyan dengan nasihat. Satu ketika beliau turun dari istana melakukan belusukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi belusukan yang beliau lakukan bukan untuk mencalonkan diri pada periode yang akan datang, tapi tulus, ikhlas karena Allah ingin melihat bagaimana kondisi masyarakat, kondisi rakyat yang dipimpin dengan yang sesungguhnya. Lalu suatu ketika beliau berjumpa dengan seorang ulama yang bernama Buhul. Buhul seorang ulama yang sangat disegani, sangat dihormati karena ilmunya, karena kewaraannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari Buhul ini, beliau seorang ulama yang tidak pernah muncul. Dalam hidupnya beliau tidak pernah menginjak kaki istana. Ini susah dicari kalau hari ini. Saudara-saudara sekalian, lalu Harun ar-Rasyid meminta kepada Buhul, tolong berikan aku nasihat. Kemudian Buhul memberikan jawaban, memberikan nasihat. Lalu ditanyakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, coba kamu ceritakan bapakmu, kakekmu sampai kepada Rasulullah SAW. Di mana sekarang? Lalu Amirul Mukminin menjawab, mereka sudah meninggal dunia. Lalu di mana istananya? Di sana. Kemudian di mana kuburannya? Kuburannya di sini. Adakah manfaat istananya? Apa manfaat istananya untuk mereka hari ini? Amirul Mukminin terdiam. Kemudian beliau mengatakan kepada Buhul, tolong tambahkan wasiatmu untukku. Kemudian sang ulama pun menambahkan wasiat. Wasiat yang ditambahkan oleh para ulama, oleh Buhul adalah bersiap-siaplah kamu, karena satu saat juga kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu lakukan. Maka pada waktu itu sang Amirul Mukminin menangis dengan sekuat-kuatnya karena dia merasa bahwa yang dia lakukan selama ini walaupun memiliki kerajaan yang besar dalam kehidupannya, rasanya kehidupan itu tidak ada gunanya. Kerajaan itu tidak ada gunanya. Sebagai sebuah amanah yang telah dibebankan untuk dilaksanakan mengurus rakyat, itu pun rasanya seolah-olah belum berkecukupan. Jadi maka oleh karenanya dia merasa sangat kekurangan dalam hal yang seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian, setelah kira-kira 2 bulan, dia minta nasihat, dia pun jatuh sakit. Pada saat dia jatuh sakit, dia minta kepada pengawal kerajaan, kepada punggawa kerajaan untuk mengumpulkan seluruh pasukan yang ada. Lalu dikumpulkan semua pasukan, dan pada waktu itu dia sampaikan kepada pasukan,
yang siap dengan senjata yang di tangannya. Apa yang dia sampaikan? Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sampaikan kepada kalian bahwa kekuasaanku telah berakhir. Kekuatan pun telah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah sebuah penyesalan karena ketidakmampuanku dalam mengatur dan mengurus rakyatku selama ini. Maka segala kesalahan yang pernah kulakukan, tindakan yang tidak adil yang pernah kuperlakukan terhadap kalian, hari ini aku mohon supaya kalian dapat memberikan kemaafan. Tidak lama kemudian beliau pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman beliau meninggalkan sebuah kata yang terakhir yang perlu kita ambil sebagai sebuah pelajaran bagi kita hari ini. Dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau zat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, sementara aku adalah seorang hamba yang hina, yang lemah, yang sampai hari ini aku tidak lagi memiliki kekuatan. Aku mohon segala kekeliruan yang pernah aku lakukan, Engkau maafkan ya Allah." Inilah kalau kita lihat kearifan seorang pemimpin. Ini kan tidak terlepas dengan di awal perjuangan punya sebuah sikap, punya sebuah keinginan, punya sebuah prinsip bahwa walaupun saya seorang raja, walaupun saya seorang Amirul Mukminin, walaupun saya seorang presiden, walaupun jabatan yang saya pegang itu sangat besar, saya butuh nasihat seorang ulama. Itu yang penting dalam kehidupan. Makanya sebaik-baik pemimpin adalah yang mendekati ulama, dan sejelek-jelek ulama adalah yang selalu mendekati pemimpin. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, jadi inilah sebenarnya kisah sebuah kematian, kisah kematian seorang pemimpin yang perlu kita ambil sebagai contoh. Artinya kita dalam memegang kekuatan dan kekuasaan hari ini, tidaklah kekuatan itu diselimuti dengan kesombongan. Walaupun dalam keladiman bahwa yang namanya kekuasaan susah dipisahkan dengan kekerasan, dengan kesombongan, dan dengan kecongkakan. Tapi tatkala seorang pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Dan perlu kita ingat bahwa Allah berfirman, "Likulli ummatin ajal." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka tatkala kematian itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi Allah tidak akan mempercepat dan Allah juga tidak akan memperlambat. Tatkala Allah sudah tentukan dia itu meninggal dunia, malaikat maut diutus untuk menjemput rohnya. Maka oleh karenanya dalam kehidupan kita senantiasa membuat persiapan yang cukup, membuat persiapan yang memadai. Karena kematian bukan berpindah dari alam dunia ke alam kubur, tapi kematian adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Maka sandaran amal itu bagus. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan itu bagus dan akan menjadi amal salih sesuai dengan contoh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan siap siaga, dengan persiapan amalan yang cukup, dengan ketulusan dalam kita beribadah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan aman dan bahagia, dan itulah saya kira merupakan harapan dan keinginan kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah doktrin kepada saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, bahwa kematian itu pasti terjadi, dan kematian bukan hanya kita berpindah dari alam dunia ke alam kubur, tapi untuk mempertanggungjawabkan. Karena siapa yang akan baik di hadapan Allah? Siapa yang baik amalnya hari ini? Siapa yang baik amalnya hari ini? Amal yang disandarkan kepada dua perkara. Ikhlas karena Allah, kita amalkan sesuai dengan perintah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.